على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Usul As-Sittah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk Al-Aslu Tsalits, prinsip yang ketiga. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Anta wala anta. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Menyebutkan hal yang sebelumnya. Inna min tamamil ijtima', sesungguhnya bagian dari kesempurnaan persatuan. Kalau kita ingin bersatu, persatuannya sempurna, adalah as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Liman ta'ammara alaina, kepada siapa saja yang memimpin kita. Kepada siapa saja yang memimpin kita. Walau kana 'abdan habasyiya, walaupun dia adalah seorang budak habasyian dari Habasyah. Maka pada statement ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, wajib hukumnya berada di dalam sebuah persatuan. Wajib hukumnya berada di dalam sebuah persatuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya, asal hukum atau asal syarat seorang pemimpin, asal syarat seorang pemimpin adalah muslim dan aqil. Aqil, dia sehat akalnya. Sehat akalnya. Itu asalnya. Walaupun itu adalah syarat yang terdasar. Walaupun ada syarat-syarat berikutnya, tetapi tidak kita sebutkan di sini. Contohnya seperti mereka dia adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Tapi di sini disebutkan walau kana 'abdan habasyian, maka kita berikan faedah yang berikutnya adalah pemimpin yang mencapai puncak kepemimpinan, atau seseorang, ya tidak apa-apalah, pemimpin yang mencapai puncak kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak syar'i, tetap berhak mendapatkan haknya. Tetap berhak mendapatkan haknya, yaitu didengar dan ditaati. Yaitu didengar dan ditaati. Dengan syarat perintahnya tidak mengandung unsur maksiat. Dengan syarat perintahnya tidak mengandung unsur maksiat. Wasil. Secara aturan syariat ataupun takdir. Apa yang dimaksud aturan syariat ataupun takdir? Apa bedanya? Takdir itu kan ada dua, kauni wa syar'i. Yang ini yang dimaksud. Kauni ini qadran,
Syar'i ya syar'i apa maksud? Apa bedanya? Syar'i yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Syar'i. Terus Qadari itu yang tidak diinginkan tapi beliau Allah kehendaki. tidak diinginkan siapa? Allah. Tidak Allah ridhoi tapi Allah kehendaki. Tidak Allah ridhoi tapi Allah kehendaki. Terjadinya dikehendaki Allah. Iya. Syar'i? Kalau syar'i sesuai syariat. Sesuai syariat. Kalau yang qadari, yang takdir adalah diridhoi Allah tapi tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat. Sesuai syariat. Kurang dikit lah. Ada? Syar'i itu sesuai kehendak Allah tapi sesuai syariat dan kehendak Allah. Kalau qadari itu meskipun tidak sesuai syariat tapi sesuai dengan kehendak Allah. Penjelasan yang tepat adalah takdir qadari adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan penciptaan, dan hukumnya pasti terjadi. Adapun syar'i, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan aturan syariat. Dan hukumnya belum tentu terjadi. Contohnya, Allah takdirkan air itu cair. Air itu cair sifatnya. Kalau dibekukan jadi es. Ini hukum qadari. Hukum qadari yang pasti tidak bisa berubah. Ya, enggak bisa antum katakan nanti air itu panasnya seperti api gitu. Ya. Kemudian Allah mentakdirkan bahwasannya kelahiran seseorang itu dari ibunya bukan dari ayahnya. Ini qadari, enggak bisa orang kemudian mengubah dari ayahnya sajalah. Enggak bisa. Adapun syar'i, ini aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia beriman semuanya atau tidak? Beriman. Tapi ada yang beriman, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia untuk salat. Tapi ada yang salat, ada yang tidak. Itu syar'i. Nah. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'i al-ilma fa kaifa al-'amalu bi. Kemudian jadilah prinsip ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Padahal mereka, saya ulang, kemudian prinsip ini jadilah sebuah prinsip yang tidak diketahui oleh manusia. Banyak yang tidak taat pada pemerintah begitu ya. Man yadda'il ilmah, padahal dia mengklaim dirinya punya ilmu. Ya, man yadda'il ilma, orang-orang yang mengaku memiliki ilmu tidak tahu tentang hal ini. Fa kaifal 'amalu bi? Lalu bagaimana dia akan mengamalkannya? Ya. Maka seakan-akan orang yang taat kepada pemerintahnya itu adalah orang yang penakut, orang yang penjilat, orang yang tidak mengamalkan agamanya dengan benar. Ya, di framing seperti itu. Tapi orang yang tidak taat kepada pemerintah, maka dikenal orang yang pemberani, orang yang semangat untuk membela Allah dan seterusnya. Ya. Antum bisa lihat beberapa dalil ya supaya kita faham. Penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah pada halaman 32. Pada halaman 32, halaman berikutnya, tulisan merah yang kedua, paragraf yang kedua, qauluhu, ketemu? Qauluhu yang fabayyana Allah, yang paragraf yang kedua, tulisan merah paragraf yang kedua,
itu adalah berisi dalil-dalil. Ya. Beliau mengatakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang menyeluruh dan sempurna. Amma bayanuhu syar'an, adapun penjelasan Allah Subhanahu wa taala secara aturan syariat, bahwasanya wajib dengar dan taat kepada pemimpin. Fa fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Qur'an, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa min bayanihi fi kitabillahi ta'ala, di antara penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Allah panggil dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, ya, demi kesempurnaan iman kalian, begitu. Wahai orang-orang yang beriman, itu maknanya di balik itu, konteksnya adalah demi kesempurnaan iman kalian. Kok bisa demi kesempurnaan iman kalian? Saya baca dulu. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Demi kesempurnaan iman kalian, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin kalian. Ini adalah letak kesempurnaan iman kita. Ya. Taat kepada Allah jelas, mutlak, absolut. Taat kepada Allah absolut, tidak ada batasannya. Taat kepada Rasulullah juga absolut, mutlak, tidak ada batasannya. Wa ulil amri minkum. Antum perhatikan tadi lafaz ati'u diulang 2 kali. Ati'ullaha wa ati'u ar-rasulah. Sedangkan untuk ulil amri tidak diulang. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, dan taat kepada ulil amri muqayyad. Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, mutlak itu absolut, tidak terukur. Dan taat kepada ulil amri muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat, terikat kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Selama perintah ulil amri tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Karena lafadznya ini bentuknya perintah. Karena lafadznya ini bentuknya perintah. Terus tadi gimana? Kok demi kesempurnaan iman kalian? Nah, Allah mengatakan ati'ullah. Kalau kita ingin meningkatkan iman, taat kepada Allah. Seluruh perintahnya, larangannya, yang perintahnya kita jalani, kemudian larangannya kita jauhi. Rasulullah pun demikian. Adapun ulil amri, taat kepada ulil amri, ini adalah demi kenyamanan dan keamanan kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jelas ya. Ketika prinsip yang ketiga ini, taat kepada ulil amri, tidak ada, maka apa yang ditimbulkan? Tidak aman. Antum lihat orang beberapa daerah yang tidak taat pada ulil amrinya, dia keamanannya akan hilang. Kalau keamanan hilang, mereka susah untuk menjalankan atiullah wa atiu ar-rasul. Untuk beribadah susah. Yang biasanya berangkat ke masjid dengan rasa aman itu nyaman, tapi ketika rasa aman tidak ada, maka tidak nyaman lagi dia berangkat ke masjid. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, begitu juga puasa dan seterusnya. Maka ini seimbang. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Berikutnya Allah mengatakan wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah bercerai-berai. Fatafshalu, kalian akan lemah.
wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru, ya, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Juga beliau mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu bersabar. Makanya yang kemarin tidak dikatakan bersabar walaupun ulil amrinya joget-joget, ya. Kemudian mereka apa? Melakukan demonstrasi dan penjarahan apakah cocok? Wasbiru. Oh, ini kita sabar, makanya kita demonstrasi, makanya kita sabar. Apakah bentuk kesabaran demonstrasi itu? Dari mana letaknya? Sisinya dari mana? Padahal as-sabru, apa arti as-sabru? Al-habsu. As-sabru itu adalah menahan. Bukan melepaskan tapi menahan, itu sabar. Ya, demikian pula dengan penjarahan, ya, lebih-lebih lagi. Beliau menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Islam. Bihablillah maksudnya tali Allah adalah al-Islam. Jami'an, kalian semuanya, wa la tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Salah satu bentuk bercerai-berai adalah tidak taat dan dengar kepada pemimpin yang sah. Wa min bayanihi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara penjelasan beliau pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma thabata fi sahihain, yang telah tetap di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk senantiasa kami dengar dan taat fi mansyatina wa makrahina, pada kondisi senang kita ataupun benci kita kepada pemimpin, ya, pada kondisi BBM turun atau BBM naik, sama. Ya, pada saat apa lagi? Nah, banyaknya koruptor juga sabar. Ya. Wa usrina wa yusrina. Dan pada saat susahnya kita atau pada saat longgarnya kita. Wa atharahu alaina, dan intervensi mereka atau pressure mereka kepada kita. Ya, ini jelas ada di sini. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan supaya kita tidak berontak kepada ahlahu, yang menguasai pemerintahan. Qala, beliau mengatakan, illa, kecuali antarau kufran bawahan, ketika engkau melihat pada pemimpinmu ada kekufuran yang jelas, bukan katanya presiden saya begini, katanya dia telah katanya, bukan bawahan namanya. Bawahan itu melihat sendiri dan kita tahu dalilnya bahwasanya yang dilakukan pemerintah kita adalah kekufuran, dan kita tahu motivasinya bahwasanya pemerintah tersebut sudah saya jelaskan tuh kemarin bagaimana step-stepnya kafir di waktu itu, tidak salah di Cemoro Kandang, ya. Masih ingat ya step-step seseorang dikafirkan? Ada kan di rekaman, ya. Baik. Itu kalau belum ada seperti itu berarti belum kufron bawahan. Kalau belum seperti itu dikembalikan ke kondisi aslinya, dia masih muslim. Indakum minallahi fihi burhan, yang dengannya kalian bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, fal yasbir, maka bersabarlah. Rasulullah tidak mengatakan fal yudhir, ya, maka tampakkanlah ghadabakum, tampakkanlah kebencian kalian, ya,
fakhruju, maka keluarlah ke jalan-jalan, enggak. Tapi fal yasbir, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah, maka barang siapa yang faraqal jamaah, berpisah dari jamaah kaum muslimin, yang maksudnya berontak pada pemimpinnya, shibran, satu jengkal saja, famata, kemudian dia meninggal dunia, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Maksudnya adalah mati dalam kondisi membawa dosa besar. Bukan kafir, bukan mati kafir, adalah mati dalam membawa dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khala'a yadan minat ta'ah, barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, maksudnya berontak pada pemerintah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan tidak punya argumentasi. Wa qala, dan Nabi juga mengatakan, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah, wa in umira alaikum wa in amara alaikum abdun habashi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak dari Ethiopia. Inilah yang tadi saya katakan, bahwasanya setiap pemimpin yang naik ke puncak kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i tetap mendapatkan hak ditaati dan didengar. Kenapa? Ini abdun. Abdun itu artinya budak. Pada asalnya budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Budak nggak wajib sholat Jumat, ya. Budak nggak bayar zakat. Budak tidak boleh jadi pemimpin. Budak tidak ada kewajiban haji. Maka kemudian kalau dia naik jadi pemimpin, tetap mendapatkan dengar dan taat. Dan kriteria pemimpin, kita katakan seseorang itu pemimpin kalau mencakup 4 hal. Kalau mencakup 4 hal. Pertama apa? Masih ingat? Wis tak jelasin apa dulu? Belum. Wujud, ada, bukan ghaib. Mana pemimpinmu? Itu nampak. Bukan tanya mana pemimpinmu. Kadang ada, tapi kalau pas bulan purnama hilang gitu. Ya, itu bukan pemimpin tadi. Ya, wujud ada. Yang kedua, maklum, diketahui bersama. Jadi kalau kita keluar negeri tanya pemimpin Indonesia siapa? Oh, Pak Prabowo. Ke Arab Saudi tanya siapa Indonesia? Prabowo. Ke Malaysia juga sama. Kemana-mana? Oh, maklum ini berarti. Bukan ditanya siapa pemimpinmu? Abu Fulan. Fulan siapa? Fulan anaknya Fulan. Ya, atau pakai nama samaran, Abu Muhammad, Abu Zakaria, Abu. Kenal nggak? Nggak kenal. Loh, saya kenal. Ya, berarti pemimpinmu, bukan pemimpin kita bersama. Jelas ya. Maklum. Yang kedua, dzu wilayah. Yang ketiga, dzu wilayah, punya wilayah, punya daerah. Bukan seperti sebagian kaum muslimin yang menganggap punya pemimpin, mana wilayahmu? Sedang kami perjuangkan, Pak. Ya, bukan. Tapi ini sudah punya kedaulatan. Wilayahnya ada, jelas, dan diakui oleh negara-negara lain. Ya. Yang keempat, dzu salatin, punya pasukan. Dengannya dia bisa mengerahkan pasukan dan bisa menarik mundur. Bisa mengerahkan, ayo serang, atau bisa menarik mundur. Jika seseorang memiliki 4 kriteria ini, maka dia ulil amri. Jika seseorang memiliki 4 kriteria ini, dia ulil amri. Apapun cara yang dia gunakan untuk naik ke atas. Jelas ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'ati fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk dengar dan taat kepada pemimpinnya pada sesuatu yang dia sukai atau yang dia benci. Illa, kecuali ayyu'mara bi ma'siyah,
kecuali ketika dia diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dengar dan tidak boleh taat. Jelas ya. Kalau pemimpin kita contohnya. Jadi hukum Islam ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ketika pemimpin kita memerintahkan hal yang wajib kepada kita, masuk undang-undang barangkali, wajib bagi rakyat saya untuk sholat 5 waktu. Maka apa hukum sholat 5 waktu di daerah itu? Double. Sudah wajib dari Allah plus wajib dari pemimpinnya. Ya, kalau dia langgar, double juga dia hukumannya. Jelas ya. Jika itu adalah perkara yang sunnah, barangkali ya masuk undang-undang, wajib bagi rakyat saya untuk apa? Puasa Senin Kemis contohnya. Maka wajib dia di situ karena perintah dari pemimpin. Ya. Jika masuk perkara yang mubah, contohnya perkara yang mubah, wajib berhenti di lampu tenan ya. Wajib apa enggak akhirnya berhenti di lampu merah? Kenapa? Nanti ada mana berhenti di lampu merah, dalilnya mana? Ya. Kita katakan dalilnya adalah keumuman hadis, keumuman ayat untuk taat pada pemimpin, dan ini perintah pemimpin. Ada unsur maksiat enggak? Adakah Al-Qur'an atau hadis menjelaskan enggak boleh berhenti di lampu merah? Ya ada, justru ini adalah hukum maslahat. Maka harus wajib ditaati. Apa hukum pakai helm? Apa hukum pasang kaca spion? Apa hukum ngurus SIM? Apa hukum pakai safety belt? Pakai apa? Sabuk pengaman. Apa hukumnya? Yang jawab antum lah ya. Apa hukumnya? Wajib pakai helm ini. Kalau antum berdasarkan ilmu ini dapat pahala ya kawan. Yaitu apa? Taat pada pemimpin. Kalau wajib berarti artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Wes, salah. Ya, ada seorang murid saya dulu pernah pulang dari kajian, karena kajiannya kajian subuh, dia lupa nggak bawa helm ya. Mungkin polisinya ngaji ya, ketika melintas di depan polisi diteriakin sama polisinya, ngaji di mana kamu? Nggak pakai helm dia. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Nabi di dalam sebuah safar, fanazalna manzilan, kami pun mampir di sebuah tempat, fanada munadi, maka ada orang yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah, as-salatu jami'ah, ya, salat berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah, kami pun berkumpul bersama Rasulullah SAW. Faqala innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan alaihi, kata Nabi, tidaklah ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan dia adalah hak, benar adanya, memang dia adalah utusan. An yadulla ummatahu ala khairin, dan tugasnya adalah menunjukkan umatnya kepada kebaikan, ma ya'lamuhu lahum, pada sesuatu yang diajarkan kepada mereka, wa yundhiruhum syarr ma yu'allimuhu lahum, dan tugas Nabi tadi juga memberikan peringatan jangan sampai umatnya berbuat keburukan. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian ini adalah dijadikan afiyatuha fi awwaliha, kebaikan mereka pada kondisi awalnya. Wa sayusibu akhiruha bala, dan nanti kaum akhir zaman akan ditimpa oleh sebuah cobaan. Wa umurun tunkiruna, dan perkara-perkara yang banyak mereka ingkari. Wa taji'u fitnah yuraqqiqu ba'daha ba'dan, dan juga akan datang fitnah yang akan melemahkan bagian per bagian mereka.
taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati. Ya. Ketika datang fitnah maka orang mukmin akan mengatakan ini adalah kehancuran saya. Wa taji'ul fitnah fayaqulu hadhihi. Dan akan datang fitnah dia akan mengatakan begini dan begitu. Faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar, kata Nabi. Barang siapa yang menginginkan dirinya dibebaskan dari api neraka, wa yudkhilal jannah, dan dimasukkan surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia mengatur persepsinya adalah supaya beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ay yu'tiya ilaihi, dan hendaklah dia datang kepada manusia yang mencintainya, wa man baya'a imaman, dan barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, fa'atahu safqata yadihi wa thamarati qalbihi falyut'ihi, ya, falyuti'hu. Barang siapa yang membaiat seorang imam, maka dia memberikan tangannya sebagai bentuk baiatnya dia adalah seorang pemimpin, maka dia wajib mentaatinya inistata'a, sesuai dengan kemampuannya. Fa in ja'ahu akhiru yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Jika ada pemimpin di dalam pemimpin dalam sebuah negara ada pemimpin, maka wajib dipenggal lehernya. Ya, ini adalah sabda Nabi SAW bahwasanya hukum pemberontakan itu adalah sebenarnya dibunuh. Hukum pemberontakan adalah sebenarnya dibunuh, tapi yang melaksanakan adalah ulil amri. Kemudian antum bisa baca di sini wa amma bayanahu qadran, adapun penjelasan Allah secara takdir. Secara takdir Allah takdirkan kalau sesuatu ada pemimpinnya itu persatuannya kuat. Persatuannya kuat. Para ulama mengatakan 60 tahun bersama pemimpin yang zalim, 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim, dia masih membela daerahnya. Tentu nggak mungkin ada pemimpin yang daerahnya ingin hancur. Minimal dia tetap mengamankan daerahnya. Ada orang yang ingin membuat kerusuhan, dia tumpas. Tapi kalau satu malam tanpa pemimpin bagaimana? Penjarahan, pembunuhan, semuanya terjadi. Ya. Baik, insyaallah sampai sini ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Mengenai tadi pemimpin yang terdiri dengan cara yang syar'i atau tidak syar'i, mungkin bisa dijelaskan yang syar'i bagaimana, sedangkan apakah selain yang syar'i itu tidak syar'i? Dari tadi Anda diingetin terus sampai Masya Allah, barakallahu fi. Cara yang syar'i dalam Islam yang pertama adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kesepakatan seluruh kaum muslimin menunjuk si fulan adalah pemimpin. Inilah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Cara yang kedua adalah istikhlaf. Istikhlaf yaitu pemimpin sebelumnya menunjuk seseorang, setelah saya pemimpinnya fulan. Ini yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab jadi khalifah ditunjuk oleh Abu Bakar. Cara yang ketiga, musyawarah dari ahlul halli wal aqdi. Musyawarah dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau dulu di negara kita dulu ya, zaman tahun 90-an ya, atau masih era-era yang dahulu kan begitu ya. Ada orang-orang yang istilahnya? Majelis Syuro ya. Itu adalah yang bermusyawarah untuk menunjuk siapa pemimpinnya. Ahli tata negara diambil, ahli militer diambil, ahli agama diambil. Apalagi tokoh-tokoh yang didengar oleh masyarakat diambil. Dia aja yang berkumpul ya, bukan semua suruh ngumpulin suara ya. Itu hanya perwakilan rakyat saja yang bermusyawarah.
Ya, namanya ahlul halli wal aqdi. Artinya ahlul halli itu begini. Nah, halli itu begini, melepas. Aqdi menggenggam. Orang-orang ini punya kekuatan di dalam melepas rakyat dan menggenggam. Ahlul halli wal aqdi. Ini yang berhak menentukan pemimpin. Ya. Halli wal aqd. Makanya zikir jebuse nang zikir ya. Zikir yang afdal gimana? Gini atau gini? Kalau haditsnya yaqid kata Rasulullah, yaqid pakai ain qaf dal, yaqid. Yaqid itu begini. Yahil begini, halli wal aqd. Akad gimana akad? Nah, genggam tuh, akad. Makanya yang afdal zikir, nah, kalau akad menggenggam dia. Lepas lagi, subhanallah, 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 lepas. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah, 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 subhanallah. Ini enggak. Genggam, lepas, genggam, lepas. Karena genggam yaqid lafaz hadisnya. Adapun kalau antum subhanallah, 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 boleh begini, boleh, tapi yang afdal lepas lagi. Masuk hitungan dia posisinya menggenggam. Kembali lagi ke bahasan awal, ya ahlul halli wal aqd. Ini adalah 3 cara yang syar'i dalam Islam. Adapun berikutnya adalah ghalabah. Ini yang tidak syar'i ya. Ghalabah. Ghalabah ini adalah dengan apa ghalabah itu? Kudeta ya. Kudeta. Ghalabah ini ada 2. Ghalabah bis-saif wa ghalabah bis-saut. Ghalabah itu mendominasi, penyerangan. Bisa ghalabah penyerangan dengan mendominasi dengan senjata, pemberontakan dengan senjata, atau ghalabah bis-saut, mendominasi dengan suara seperti yang ada tadi. Suara yang mendominasi si fulan, padahal si fulan enggak berhak jadi pemimpin, tapi karena suaranya banyak sudah. Ini tidak syar'i. Tapi apapun cara yang tidak syar'i, tapi dia berhasil naik ke puncak kepemimpinan, maka dia berhak mendapatkan hak seorang pemimpin dalam Islam. Nah, cukup? Ada lagi? Kuis terakhir ya. Ada yang merinci tentang hukum taat pada pemimpin. Jadi begini, ketika kita bicara tentang perintah Allah dan Rasulnya, itu kan ada hukum wajib dan sunnah, mustahab. Nah, ketika kita bicara perintah amri, itu kita bicara wajib, itu dikatakan sebagai hulu karena tidak merinci. Itu bagaimana Ustaz? Tidak apa? Tidak merinci. Tidak merinci. Intinya misalnya ketika antum berbicara pakai helm itu wajib itu hulu karena apa? Ketika kita bicara perintah Allah dan Rasulnya itu kan ada hukum wajib dan mustahab. Nah, ketika kita bicara perintah amri itu kita nggak merinci, itu dikatakan hulu. Itu bagaimana? Iya. Kalau dikatakan hulu, justru ini adalah perkataan yang hulu. Karena sesungguhnya hukum syar'i, contohnya begini. Apa hukum taat kepada pemimpin? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Apa hukum salat fardu? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Apa hukum salat sunnah? Sunnah. Siapa yang menyunahkan? Allah. Faham ya? Ini bagian dari hukum Islam yang memang hukumnya wajib. Contohnya apa hukum taat kepada kedua orang tua? Wajib. Apa hukum istri taat pada suaminya? Wajib. Kok tidak sunnah? Apa jawabnya? Karena ini bagian dari hukum wajib yang ditetapkan Allah. Paham ya? Kalau kita kok tidak sunnah, terlalu hulu, berarti istri anak sunnah bisa. Terus anak ada sunnahnya juga kepada orang tua. Dia hanya berfokus karena hubungan manusia dengan manusia, akhirnya jadi dianggap kalau hubungan manusia kepada manusia wajib, kepada Allah kok ada sunnahnya kan gitu. Kita katakan ini bagian dari hukum Allah yang hukumnya wajib. Waduh ya, jelas ya. Karena lafadznya fi'il amr.
Ya, sama dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, taat pada orang tua, istri kepada suami, rakyat kepada pemimpinnya. Nah, Allah alam. Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.